kalau kita sayang sama orang lain, ya sayang ke kitanya sendiri juga harus sama gitu. Kalau kita udah terbiasa akhirnya mendahulukan orang lain, otomatis kan kita jadi nggak punya prinsip hidup sendiri ya. Bisa dibilang kalau self-love itu apakah termasuk dia narsis banget sama diri sendiri, atau misalnya dia terlalu egois karena terlalu memikirkan sendiri ya? Apa terus sama aja nggak sih sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita Muslimah Sharing Session, di mana kita bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman dan berbagi ilmu dengan di sini saya sebagai host Kak Nabila dan ditemani oleh Kak Karin sebagai psikolog. Gimana kabarnya Kak Karin? Alhamdulillah sehat. Ya udah lama ya kita nggak berjumpa ya. Bener-bener lama. Kemarin baru pelatihan ya di Bandung ya atau di mana? Betul, jadi habis ya harus menambah ilmu ya, karena biar gimana pun kalau psikologi itu kan kita bermainnya dengan orang ya, dan orang ini kan dinamis, dia berubah terus gitu ke depannya, jadi memang harus belajar terus gitu. Oke, nah teman-teman, hari ini kita akan bahas sesuatu, di episode kali ini kita akan bahas sesuatu untuk para muslimah yang tentunya paling penting ya, yaitu tentang seni mengenal atau seni mencintai diri, atau biasa yang kita sebut itu self love ya. Sebenarnya nih dari self love sendiri itu apa sih Kak Karin definisinya? Oke, self love itu sebetulnya kemampuan kita untuk merawat diri kita sendiri. Tapi sebenarnya bukan cuma merawat diri kita sendiri ya, tapi seimbang. Seimbang yang dimaksud di sini adalah kalau kita sayang sama orang lain, ya sayang ke kitanya sendiri juga harus sama gitu. Oke, bisa dibilang kalau self love itu apakah termasuk dia narsis banget sama diri sendiri, atau misalnya dia terlalu egois karena terlalu memikirkan sendiri ya? Apa terus sama aja nggak sih sebenarnya? Oke, sebenarnya beda ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita dalami self love lebih dalam, beda dengan egois gitu ya. Kenapa berbeda? Kalau self love ini itu kita fokusnya adalah seperti yang tadi saya bilang, jadi kita seimbang gitu. Jadi kita sayang sama diri kita, kita dengarkan suara hati kita, tapi kita juga mendengarkan suara hati orang lain. Berbeda dengan egois. Kalau egois, kita akan mendahulukan diri kita dulu dan mengabaikan hak orang lain gitu. Oke, berarti ya berbeda ya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya tuh love banget sama diri kita, yang penting tidak merugikan orang lain. Termasuk seperti itu nggak sih ya Kak Karin ya? Iya, betul. Tadi kan Kak Nabila ada bilang ya, terus sama narsis gimana gitu Iya, ya? sama narsis ya. Nah, kalau narsis itu kita fokusnya adalah memerlukan atau mengutamakan validasi orang lain. Jadi kita butuh penilaian orang lain, kita butuh lebih unggul daripada orang lain. Nah, itu narsis. Jadi beda antara egois, narsis dengan self love tadi. Oh gitu. Ternyata ya beda ya. Tuh cinta sama diri sendiri itu benar-benar perlu ya. Apalagi ya termasuk misalnya saya sendiri kalau misalnya di rumah itu selama menjadi ibu rumah tangga juga kurang mencintai diri sendiri, malah semakin lama tuh semakin berkurang. Kadang juga kenapa ya seringkali wanita tuh perlu adanya self love ini? Oke, kalau kita tarik lebih dalam, sebenarnya kita tuh ya sebenarnya manusia sih pada umumnya gitu ya. Kalau sudah jadi dari kecil kita tuh dipupuk untuk mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Kalau pada wanita, contoh simpelnya gitu ya, ketika kita masih SD, kita itu akan lebih dengerin apa kata teman kita daripada suara hati kita sendiri. Kita mendahulukan keinginan teman kita, mau ke kamar mandi aja kita temenin, ya nggak? Iya benar, harus kamar mandi kita temenin, dia mau jajan apa kadang kita ikutan gitu. Kadang dia beli sesuatu
sesuatu kita juga ikutan gitu. Jadi kita terlalu terbiasa akhirnya terfokus pada orang lain. Yang akhirnya lama kelamaan sebenarnya bagus ya, bagus banget gitu kan, kita bantu orang lain gitu. Kita juga tanda sayang kita ke teman kita gitu. Tapi ketika ini terjadi terlalu panjang gitu ya, jangka panjang, itu jadi nggak baik. Kenapa? Lama kelamaan kita jadi nggak bisa dengerin suara hati kita sendiri karena jadi mengabaikan, jadi tidak peka dengan suara hati sendiri gitu. Ternyata ada pengaruhnya ya, terlalu ikut campur dengan urusan teman, terlalu ikutin gitu ya. Ternyata itu juga termasuk salah satu faktor dari tidak mencintai diri sendiri ya. Jadinya karena terlalu mengikuti orang lain, kata orang gitu. Ternyata itu apakah mengganggu kesehatan mental nggak sih kira-kira? Oke, kalau kita gali lebih dalam gitu ya, kenapa sih kok bisa mengganggu kesehatan mental gitu ya? Karena jadi gini, kalau kita udah terbiasa akhirnya mendahulukan orang lain, otomatis kan kita jadi nggak punya prinsip hidup sendiri ya. Ketika nanti temennya nggak ada, bayangin kita ganti teman lagi, temennya pindah misal gitu ya, kita tuh akan merasakan yang namanya drop gitu, kondisi down karena jatuh tadi nggak ada yang biasanya kita gantungkan. Kan biasanya kita gantungkan kepada teman, kepada orang lain. Nah, ketika jangka panjang ya akan mempengaruhi, jadi kita nggak punya pendirian, jadi kesulitan untuk mendapatkan kesejahteraan secara psikologis karena akhirnya ya fokusnya ke orang lain terus. Iya, terlalu bergantung ya, jadinya nggak love sama orang ketika orang lain. Betul. Pilihannya itu ternyata ya gitu ya, kesulitan ya, sangat terpengaruhi ya. Betul, jadinya kadang tuh ada konflik batin sendiri gitu loh teman. Jadi kayak kalau teman-teman sering ngerasain, kita tuh kadang burn out sama apa yang kita mau sama yang teman kita mau tuh berbeda. Teman kita mau ngajakin nih, ayo kita ke kafe gitu kan, terus habis itu kita dalam kondisi capek sebenarnya, lagi nggak bisa ikut gitu, tapi karena itu teman kita, jadi kita ya udah kita iyain gitu. Terbiasa mengiyakan tuh juga nggak baik gitu, lama kelamaan kita jadi nggak punya batasan untuk mau nolak tuh jadi awkward. Nah, jadi konflik batin itulah yang menyebabkan akhirnya kesejahteraan psikologisnya jadi menurun. Oh gitu, ternyata ngikutin kata orang yang memang nggak bagus ya. Teman-teman. Oke, apa aja sih tanda-tanda seorang perempuan itu atau seorang muslimah itu punya self love yang baik? Oke, ciri perempuan yang punya self love yang baik itu yang pertama adalah sebetulnya kita lihat dari hal-hal terkecilnya dia. Lewat mana gitu. Jadi lihat aja bagaimana ketika dia salah atau ketika dia gagal, dia sudah tidak menghakimi dirinya sendiri. Itu hal kecil loh. Kadang tuh kan kita terbiasa karena kita gagal, kita menganggapnya tuh kan aku nggak mampu. Ya, sering banget Kan, ya. aku nggak bisa. Ya, kan gitu nggak usah aja deh, aku gagal terus, mending nggak usah dari awal, sering begitu sih. Betul. Jadinya akhirnya kita terus menjatuhkan diri kita sendiri gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya, tanda-tanda tadi ya, kalau misalnya kita bisa self love, itu kan salah satu tandanya kita jadi bisa, yang pertama jadi bisa mengendalikan diri sendiri. Kenapa? Jadinya ketika kita sudah self love, kita sudah tidak perlu validasi orang lain lagi. Kita sudah tidak menghakimi ketika kita salah atau gagal. Ketika kita dipuji gitu ya, kita nggak ngerasa kalau kayaknya aku nggak pantas deh dipuji begini. Kita udah nggak ngerasa begitu. Karena apa? Karena dibalik ketika kita self love, ya alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah kalau begitu. Mungkin nanti lain kali bisa diperbaiki lagi, ditambah lagi gitu. Jadi walaupun kita sedang tidak jadi versi terbaiknya kita tuh tetap berharga. Ternyata setelah kita tahu bahwa menghakimi diri sendiri itu tidak baik ya, tapi ternyata karena efek itu sangat luar biasa. Tapi apa sih, gimana sih caranya untuk tidak terlalu menghakimi diri sendiri? Gimana harus selalu love pada diri sendiri? Langkah pertamanya itu gimana? Sebetulnya langkah pertamanya itu mudah banget teman-teman. Jadi dimulai dengan beri jeda. Oh, berjeda Ya, gimana? beri jeda untuk kita, beri ruang untuk diri kita sendiri.
Beri ruang untuk apa? Jadi ketika kita lagi sendiri, beri jeda itu kita coba ngobrol sama diri sendiri. Sebetulnya ketika kita gagal, apa sih yang kita bicarakan ke diri kita sendiri? Seperti tadi, aku gagal mulu, kayaknya aku nggak cocok deh, kayaknya aku harusnya nggak di sini deh, aku salah nih, aku salah jalan gitu. Padahal kalau kita kasih jeda, kita coba ngobrol, kita tuh terlalu keras loh sama diri sendiri. Kalau kita lihat sahabat kita lagi dalam kondisi drop atau down ya, apa yang kita lakukan? Pasti kita nolongnya sih, kasih motivasi biasanya gitu nggak sih? Yang kita lakukan pertama kali adalah menghibur, paling tidak merangkul, paling tidak menemani Iya. gitu ya. Sama teman kita aja kita temenin. Terus sama diri sendiri kenapa harus sekeras itu? Tapi biasanya sama diri sendiri malah lebih sulit nggak sih teman-teman ya kan? Ya. Karena kita susah untuk melawan diri sendiri. Oh, yang dilawan adalah diri sendiri soalnya. Betul, makanya kenapa kita perlu berjeda untuk mempertanyakan kembali pada diri kita. Sebetulnya hal ini terjadi itu karena salah kita atau bukan? Kita perlu lihat kembali. Jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa ini semua salah kita. Kita gagal, kita nggak berarti gitu. Tapi kita cek satu persatu. Oh iya, ada hal-hal di luar kendali kita yang memang tidak bisa kita pegang. Ya termasuk apakah bicara dengan cermin biasanya karena aku lihat juga di Instagram kalau misalnya kita perlu bicara dengan empat mata enggak juga sih kan sama cermin empat ya jadi sama diri sendiri itu perlu juga nggak sih termasuk dalam selfness sendiri ketika kita lagi down itu juga termasuk nggak Ya. caranya gitu ya langkahnya termasuk gitu nggak sih? Iya, itu salah satu cara yang pernah aku pakai juga. Jadi kalau aku udah dalam kondisi yang nggak nyaman gitu ya, yang aku lakukan adalah aku berdiri di depan kaca, aku bicara sama diriku sendiri gitu. Jadi oke, apa ya? Jadi kita coba menyemangati diri sendiri, tapi sebelum kita menyemangati diri sendiri, kita harus menerima dulu. Oke, aku lagi dalam kondisi yang tidak nyaman, aku lagi dalam di fase banyak masalah yang datang gitu ya. Tapi tenang, aku akan selalu menemani diriku sampai kita melewati ini. Itu kan lebih enak daripada kita terus ngambil kesimpulan kalau tuh kan kamu sih yang gagal, tuh kan kamu sih yang salah. Lebih enak kalau misalnya kita ngomong, ya oke, memang hari ini itu tidak nyaman, hari ini tidak oke, ya nggak apa-apa, it's okay. Hari ini tetap berjalan. Ngomong sendiri tuh menurut aku agak sulit ya kalau nggak terbiasa. Gimana membiasakan diri untuk afirmasi positif? Apakah harus setiap pagi sebelum beraktivitas atau enggak sebelum tidur atau gimana sih? Oke. Kalau yang belum terbiasa selain ngomong sama kaca juga ada lagi nggak? Misalnya kan nggak pede sama diri sendiri aja kadang suka nggak pede ya. Benar ya. Jadi kalau misalnya tidak terbiasa ngobrol sama kaca, biasanya yang aku lakukan adalah aku runtut dulu tuh tulisan. Jadi afirmasi positif yang memang cocok buat aku. Jadi aku bikin dulu, aku catat di handphone. Aku baca. Jadi kalau misalnya aku butuh, jadi aku bikin dua sih Kak. Jadi ada yang malam gitu ya sebelum tidur, sama ada yang setelah bangun tidur. Jadi yang sebelum bangun tidur itu lebih banyak, oke, hari ini terima kasih Karin, kamu sudah melewati hari ini dengan baik. Memang sih tidak sempurna, tapi setidaknya hari ini sudah terlewati, banyak tugas yang sudah kamu selesaikan, dan itu udah cukup. Oke, maafkan dirimu, hari ini sudah selesai, kita siapin buat besok. Tenang ya, kita istirahat. Jadi ngomong, tapi kita udah ada skrip. Ngomong aja. Gitu. Jadi sebelum tidur, aku yakin deh teman-teman nggak mungkin deh, pasti pegang HP dulu sebelum tidur ya nggak? Ya pasti. Ada handphone gitu. Iya Kenapa menyulitkan diri? Udah ada skripnya, tinggal diikutin. Oh, tapi memang harus ditulis atau kalau kita buat sendiri misalnya terima kasih untuk diri ini atau setiap hari diulang itu terus kata-katanya. Diulang terus. Oh, harus. Kenapa?
Proses pembiasaan itu kita butuh konsistensi. Jadi kalau misalnya itu udah diulangi, lama-lama kan kita hafal. Jadi akhirnya mau berdiri di depan cermin, mau bilang apa ke diri sendiri itu juga lebih enak karena udah terbiasa ngomong sama diri sendiri. Berarti harus dipaksakan untuk berkata pada diri sendiri ya sebelum tidur ya, itu ya aktivitas yang sudah sebelum tidur. Untuk kalau yang bangun pagi atau aktivitas juga dibuat kayak gitu juga nggak sih? Benar, aku juga. Jadi kalau misalnya bangun tidur itu lebih banyak adalah oke, hari ini aku sudah bangun, ya Allah berikanlah rezeki yang melimpah dengan keberkahan yang melimpah ruah juga. Hari ini aku jalani dengan penuh semangat. Semoga banyak kebaikan yang datang padaku hari ini. Gitu aja. Sesingkat itu sebenarnya gitu. Cuman memang perlu pembiasaan. Gitu. Iya sih benar kan, untuk bangun ya udah, kalau misalnya apalagi kalau telat bangun ya udah nggak kepikiran tuh harus afirmasi dirinya ya berantakan lah bisa disebut kayak gitu kan. Apalagi ya jujur aja ibu-ibu pasti kalau misalnya udah telat ini udah nggak kepikiran tuh afirmasi ya kan. Bener bangun langsung masak gitu ya. Atau ngurus ini ya dah. Jadi satu hari tuh termasuk yang tidak, maksudnya agak kacau lah kayak gitu. Ya, sangat berpengaruh benar. Jadi pagi-pagi benar-benar harus dikasih notes begitu ya, pagi di HP gitu, dan diulang berkali-kali dengan kata-kata yang sama atau bagaimana? Diubah setiap hari atau terserah kita aja sebenarnya kata-katanya? Sebetulnya terserah aja. Cuman kalau mau bentuk kebiasaan pakai handphone aja dulu ada kata-katanya. Jadi lebih terarahkan, lebih sesuai sama yang kita mau. Nanti kalau misalnya memang udah terbiasa nggak pakai HP juga nggak apa-apa gitu. Sebenarnya mau pakai HP mau enggak itu terserah. Cuman kalau saya pribadi lebih enak pakai handphone karena memang bukan tipe orang yang suka bikin kata-kata sebenarnya. Jadi perlu di script dulu. Nanti kalau misalnya sudah terbiasa nanti kan keluar sendiri gitu. Nah, selanjutnya itu kalau kita lingkungan itu termasuk nggak sih dalam seorang muslimah atau para muslimah di luar sana dalam membentuk self love sendiri? Oke. Lingkungan sangat besar mendukung ya. Bisa mendukung sekali ke arah baik, bisa mendukung sekali ke arah tidak baik. Tergantung lingkungannya. Kalau lingkungan yang didapat cenderung negatif, lebih banyak membandingkan, lebih banyak menuntut dengan kondisi yang tidak realistis, lebih banyak pengabaian misal gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh sama kondisi kita. Karena apa? Kita lebih banyak akhirnya melihat diri kita secara negatif. Karena terbiasa tadi, karena dibandingkan, oh iya aku belum bisa kayak dia, oh iya ternyata aku menurut dia nggak sebaik itu. Nah, akhirnya kita terbiasa untuk memasukkan kalimat-kalimat negatif ke otak kita kan. Nah, terbiasa menilai diri negatif. Sebaliknya, ketika kita dapat lingkungan yang positif ya, yang lebih suportif, maka yang didapatkan adalah biasanya ciri-cirinya juga kita di situ, di tempat itu kita merasa dihargai dan merasa diterima. Itu ciri kalau kita dapat tempat yang tepat, lingkungan yang tepat gitu. Jadi lingkungan jelas sangat-sangat berpengaruh pada kondisi diri kita. Oke. Tapi kalau misalnya ibu-ibu di rumah aja nggak ngapain-ngapain dengan rutinitas yang seperti itu aja terus kan paling hiburannya adalah handphone. Sedangkan handphone itu ya salah satu faktor untuk ini juga kan, maksudnya kurang baik juga ada karena terlalu banyak perbandingan tuh. Gimana kita sebagai atau saya sendiri ya kadang suka ini juga kan berpengaruh walaupun misalnya di luarnya baik tapi kadang kita suka terfokus pada standar sosial yang di handphone tuh. Gimana tuh cara mengatasinya? Jadi kalau misalnya secara media sosial jelas tidak bisa dibandingkan ya teman-teman. Kenapa? Karena apa yang ditampilkan di media sosial bukan 24 jam kehidupan dia. Kita lihat ada keluarga yang bahagia misalnya, bisa liburan kemana, bisa umroh misalnya tiap 2 minggu sekali. Kita rindu pengen boleh, tapi tidak boleh membandingkan kok dia bisa kok aku enggak sih, kok dia lebih baik sih kehidupannya dari aku.
jelas tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Kita tidak melihat apa yang terjadi di belakang kamera itu. Bisa jadi yang diposting itu memang adalah apresiasi karena keluarganya lagi dalam kondisi yang happy dan mau memberi vibes happy yang bisa menular ke orang lain gitu. Jadi ya diupload karena bentuk apresiasi. Lalu kenapa kita yang menonton menganggap itu sebagai hal yang negatif? Padahal kalau kita mau baik gitu ya, itu mudah banget loh. Kita tinggal bilang, ya Allah seru banget keluarganya, semoga terus dilimpahi keberkahan di dalam keluarga tersebut. Nah itu kan doa itu, omongan kita kan nanti berbalik juga ya ke kita ya. Kita juga yang baik. Jadi kenapa nggak seperti itu? Kenapa harus dibandingkan? Sama seperti kalau ibu, namanya anak-anak itu kan pertumbuhannya beda-beda ya. Ada yang mungkin anak usia segini dia sudah bisa baca tulis, sudah bisa banyak hal gitu. Ada yang usia segini ternyata belum bisa. Terus karena dia lihat media sosial, kok anak dia udah bisa, kok anak aku belum ya. Kalau memang media sosial bikin kamu tambah stres, silahkan puasa dari media sosial. Oh, kirain silakan dibuang HP-nya. Tidak. Untuk sementara, ternyata puasa dulu ya, puasa HP teman-teman ya, Betul, bisa ternyata. puasa. Daripada fokus kita membandingkan apa yang tadi terjadi, mending kita fokus apa nih, anak kita perlu dilatih apa nih, balik ke kehidupan nyata, apa yang perlu kita perbaiki, udah cukup di situ. Betul, bener sekali ya. Karena apa ya? Karena biasa kan karena ibu-ibu anak tidur, ngapain nih scroll HP. Nah scroll HP malah menjadi beban pikiran karena kan banyak standar-standar ibu-ibu di sana sangat tinggi gitu. Ternyata ya udah puasa aja. Ternyata selain puasa Ramadan, puasa sunnah, ada juga puasa apa ya kan Kak Karin? Betul. Oke, selanjutnya nih gimana nih tips untuk para teman-teman muslimah ini untuk melakukan self love di hari-harinya gimana? Oke, ini tips ya. Oke, sebetulnya banyak banget yang bisa dilakukan sama teman-teman. Tapi yang pertama bisa dilakukan adalah lakukan check-in pada diri sendiri. Oh, check-in gimana tuh? Emosi. Kita check-in emosi ya. Jadi dengan apa gitu ya? Tanya sama diri sendiri, apa yang kurasakan hari ini gitu. Jadi tanya sama diri sendiri. Kalau bisa punya check-in emosi yang jadi kita bisa tracker tuh. Jadi bisa pakai aplikasi, banyak banget aplikasi. Tinggal download aja ada gitu ya. Tidak perlu disebutkan di sini ya. Oh ya, aplikasi emosi ya, nanti di Play Store teman-teman bisa download. Ya bisa dicari, banyak banget kok itu. Gitu ya. Kalau mau mudah lewat handphone. Yang kedua bisa dengan menulis. Jadi journaling gitu, apa yang dirasakan hari ini gitu. Lebih banyak happy-nya atau enggak, nanti dalam sebulan kita cek emosinya lebih banyak apa. Ya, emosi. Kalau ibu sih setiap hari emosi, setiap detik kayaknya menghadapi anak dan toddler dan para suami ya. Iya. Toddler besar dan toddler kecil. Tips yang selanjutnya, yang ketiga adalah kita punya tubuh ya yang harus dirawat gitu. Jadi rawatlah tubuh kita dengan penuh rasa syukur. Bukan karena kita menghukum diri kita. Contoh, kita lagi ngerasa, wah ini berat badanku kayaknya udah naik nih gitu ya. Terus kita olahraga gitu. Karena apa? Karena kita menghukum diri kita yang beratnya udah naik. Nah itu jadi nggak boleh. Oh nggak boleh ya biasa. Iya. Tapi bukan buat motivasi sih supaya nggak tambah mekar gitu, nggak juga ya. Nah jadi yang membedakan adalah ketika memang kita butuh untuk menurunkan berat badan, terus kita olahraga, kita fokus pada oh iya aku butuh sehat. Karena apa? Udah ada tanda nih, misalnya karena beratnya naik, terus udah mulai ngap, misal gitu ya. Terus tidurnya jadi nggak nyaman. Nah, oke, berarti tubuhku sudah mulai ngasih alarm nih untuk aku perhatikan. Nah, oke, besok kita olahraga. Beda ya dengan aku olahraga karena beratku udah naik. Kita fokus ke angka. Gimana cara nuruninnya? Tapi kalau ini tidak, kita fokus pada tanda-tanda gejala yang memang muncul di dalam tubuh. Oh, ada rasa nggak nyaman nih. Apa nih yang harus kita lakukan? Beda. Ya. Jadi rawatlah tubuh kita sebagai bentuk rasa syukur. Lalu yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah
silahkan kurangi kebiasaan untuk membandingkan, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di orang lain gitu ya. Kalau yang biasa saya lakukan adalah ketika memang hidup orang lain kok baik banget gitu ya, udah ini udah itu, kok aku belum gitu ya, Kayak happy terus gitu ya. kita nggak ya, itu yang saya selalu tanamkan adalah saya nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang kamera itu. betul. Saya nggak pernah tahu apa yang terjadi di kehidupannya. Bisa jadi sebelum dia mendapatkan ini semua, banyak kegagalan, harus bangkit lagi, harus kerja keras lagi. Cuma kita nggak lihat itu. Nah, jadi ya pasti ada cerita di balik itu. Jadi nggak perlu sampai, ih kok dia enak banget, nggak usah. Alhamdulillah keluarganya dikasih kemudahan gitu. Semoga nanti ada kecipratan juga nih untuk keluarga aku, kan lebih enak gitu. Nah, terus yang terakhir adalah biasakan untuk mengapresiasi diri sendiri. Nggak harus sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang kecil aja. Contoh, bangun lebih awal, bisa tahajud. Ya, kita bangun terus paginya, ya Allah alhamdulillah tadi pagi aku dibangunkan jam segini, terus aku langsung seger, jadi aku bisa langsung tahajud tanpa gerasa gerusuh. Kadang kan ada beberapa orang yang dia mepet nih bangunnya deket-deket subuh, langsung cepet-cepet wudhu, sholat gitu. Jadi kita nggak menikmati. Tapi ada fase dimana ternyata kita menikmati nih karena kita bangun lebih awal. Itu kan hal kecil, tapi kadang kita kurang apresiasi karena kita anggap itu biasa. Iya, benar. Sama kayak sholat duha, alhamdulillah masih sempat bisa sholat duha gitu. Jadi kita apresiasi lah, nggak harus yang bangun pagi juga. Misal pekerjaan sedikit, alhamdulillah 2 selesai gitu. Jadi kita lebih terbiasa membangun kata-kata positif pada otak kita. Itu lebih baik gitu. Jadi kita lebih melewati hari dengan cara yang lebih menghargai diri kita sendiri gitu. Ya, termasuk berarti bersyukur itu tanda self love ya ternyata. Betul, grateful Ya ternyata itu tanda self love yang mudah, misalnya kayak terima kasih ya Allah bangun pagi itu juga termasuk self love ya, nggak usah terlalu yang sulit-sulit, ternyata udah berterima kasih sama Allah aja setiap hari, setiap saat, setiap detik udah diberikan nikmat, itu udah termasuk self love ya. Iya, dalam Islam kita diajarkan bahwa bersyukur itu kita perlu untuk mengucapkan dilafazkan secara lisan harus ada itu. Dengan apa? Kata alhamdulillah. Jadi di Islam aja kita diajarkan begitu. Jadi alangkah lebih baiknya setiap apa yang memang kita alami dengan baik ya silakan berterima kasih. Tapi kalau lagi down banget terus sendiri gitu kan, kadang kita nggak bisa ya bercurhat selain sama Allah ya. Misalnya lagi malu tuh gimana tuh caranya kita tuh? Ya, kadang tuh kita perlu yang butuh waktu yang singkat gitu ya. Misal kita lagi di kantor atau di mana gitu yang butuh segera gitu. Sebetulnya teknik yang pernah aku lakukan itu namanya self compassion pause. Jadi yang tadi aku bilang di awal bahwa kita kasih jeda, kasih waktu untuk berhenti untuk diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita punya waktu untuk bicara sama diri sendiri. Ya tadi sampaikan pada diri sendiri bahwa oke, aku sedang mengalami rasa sulit hari ini. Kita sedang di fase yang tidak baik-baik saja. Oke, nggak apa-apa. Perasaan seperti ini wajar. Aku akan tetap menemani diriku sampai kita bisa melewati hari ini. Gitu, kita ucapin sama diri kita. Emang sih tidak akan langsung menyelesaikan konflik gitu ya, tidak akan langsung menyelesaikan masalah, tapi dari situ kalimat-kalimat itu akan membuat kita jauh lebih tenang. Ya, betul. Ketika kita tenang, maka kita lebih siap menghadapi konfliknya. Kita lebih tenang, kita lebih dingin, itu lebih oke. Itu termasuk kayak berjeda untuk bernafas, terus memberikan afirmasi pada diri sendiri bahwa bisa. Kalau misalnya waktunya singkat ya, misalnya kayak misalnya sebelum buka pintu nih harus menghadapi anak kelas atau klien atau benar-benar gimana ya, afirmasi kan itu sambil tarik nafas gitu ya modelnya. Itu juga yang aku lakukan setiap kali harus berganti klien. Oke, klien pertama sudah selesai. Apa yang tadi sudah aku sampaikan pada klien semoga bisa memberikan dampak untuk kehidupannya. Oke, sudah cukup.
sebentar lagi akan datang klien kedua, kita fokus. Itu ngomong, kenapa? Karena kalau kita fokus, jadi kalau misalnya aku nggak melakukan itu gitu ya, nanti emosi dari klien satu tercampur ke emosi klien dua, dari klien dua tercampur ke emosi klien tiga, yang akan merasakan kelelahan emosional dirinya aku gitu. Jadi memang perlu untuk menetralkan, balik lagi, menetralkan lagi gitu. Oke, nah terakhir nih Kak Karin, apa sih tips untuk para teman-teman untuk lebih mencintai diri sendiri? Para muslimah ini nih. Oke, jadi teman-teman, mungkin saya di sini cuma ngingetin aja gitu ya, bahwa tidak semua gitu ya, nilai seorang perempuan itu tidak ditentukan oleh seberapa sempurnanya dia, seberapa banyak dia berpengaruh pada orang lain, seberapa banyak pencapaian dia. Tidak. Melakukan self love itu bukan berarti kita butuh untuk menjadi sempurna, enggak. Justru di mana kamu merasa lelah, kamu merasa gagal, atau belum menjadi versi terbaik kamu, self love ini bukan menjadi perjalanan sempurna, tapi perjalanan untuk belajar menerima diri sendiri dengan lebih lembut. Ya, jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri. Kita itu sama-sama sedang bertumbuh, dan itu sudah sangat berarti. Sudah cukup. Oke, tepuk tangan. Masya Allah ya, indah sekali. Jadi jangan takut untuk self love, tapi jangan bedakan self love itu sama narsis, sama egois. Tetap cinta, dan jangan lupa selalu bersyukur sama Allah dengan apa yang sudah kita diberikan. Menerima, lebih tepatnya menerima apa yang Allah berikan. Tidak menuntut untuk sempurna seperti lagunya MPD, sempurnanya aku. Oke, kita semua tidak ada yang sempurna ya kan? Karena sebagai kita manusia banyak kurangnya juga, tapi lebih baik kita mencintai diri kita sendiri sebelum mencintai orang, nggak sih? Iya. Benar tuh. Betul. Tambahan sedikit. Oke. Ya. Jadi kalau kita di pesawat gitu ya, kita kan terbiasa ketika terjadi turbulensi atau sesuatu ya yang peringatan, akhirnya masker itu turun gitu. Kira-kira siapa duluan yang harus pakai masker? Harusnya diri sendiri ya, harus orang lain. Kita pasang masker kita dulu, baru kita bisa pasang masker anak kita. Kita bisa pasang masker di orang di sebelah kita. Kita bisa bantu. Kenapa? Kalau misalnya kondisinya kita kehabisan tenaga, kita nggak bisa bantuin orang lain. Tapi kita harus ada tenaganya dulu, baru kita bisa bantu orang lain. Jadi betul, fokus pada pertumbuhan diri dulu, baru ke orang lain. Oke, luar biasa, super Kakak Karin. Terima kasih ya Kak Karin, di episode kali ini luar biasa. Semoga para muslimah, teman-teman semua bisa meningkatkan self love atau mencintai diri sendiri ya. Oke, terima kasih pada teman-teman. Kita tutup dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.